Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, basis data lanjut, akan mempresentasikan hasil rancangan basis data kami yang berjudul Layanan Kebersihan Hygiene Hero. Anggota kami terdiri atas saya, Fizan Nurmaulida Alhumni dengan NRP 3122500041. Lalu saya Argyadi Ferdinand Putra dengan NRP 31225037. Kemudian saya Ardila Serianto dengan NRP 31225057. Basis data yang kami rancang adalah basis data untuk aplikasi Hygiene Hero yang bekerja dalam bidang jasa kebersihan. Baik, saya Argia di sini akan menjelaskan terkait rancangan basis data kelompok kami, yaitu layanan aplikasi kebersihan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat. Adapun tabel yang pertama adalah tabel provinsi. Tabel provinsi ini berisikan informasi dari ID provinsi tersebut beserta namanya. Lalu ada tabel city, yang mana dia itu berisikan informasi terkait ID dari city beserta namanya. Lalu di tabel city ini juga memiliki relasi dengan tabel provinsi. Lalu selanjutnya ada tabel subdistrict. Tabel subdistrict di sini berfungsi sebagai seperti kecamatan. Terus selanjutnya ada tabel customer location. Di tabel customer location berisikan tentang terkait informasi dari location ID. Lalu ada relasi dari masing-masing tabel, yaitu relasi dengan tabel customer, provinsi, city, dan subdistrict. Selanjutnya ada tabel customer. Tabel customer sendiri ini memiliki informasi, yaitu ID customer itu sendiri, dan juga informasi seperti namanya, email, nomor telepon, dan juga profile picture dari customer tersebut. Selanjutnya ada tabel order. Di sini terdapat informasi terkait order ID, customer ID, lalu employee ID yang mana berrelasi dengan tabel employer, dan juga service ID yang mana berrelasi dengan tabel service. Lalu selanjutnya ada tabel service. Lalu selanjutnya ada tabel V kategori. Tabel V kategori ini nantinya itu berfungsi sebagai kayak misalnya pengkategorian dari service tadi. Jadi misalnya nanti ada kayak berdasarkan durasi, berdasarkan area, dan berdasarkan beberapa unit jika itu pembersihan nasi. Lalu selanjutnya ada tabel sub V kategori. Di tabel sub V kategori ini berisikan informasi yang mana ada ID sub V kategori tersebut, lalu berrelasi dengan tabel V kategori yang mana di sini ada V kategori ID sebagai foreign key, lalu ada type, lalu ada biaya dari sub V kategori tersebut, dan yang terakhir ada detail type. Ini ada tabel employer. Di tabel employee ini memiliki informasi terkait, yaitu ID dari employee tersebut, namanya, email, telepon, profile picture, KTP picture, nomor rekening, dan is free. Is free ini berfungsi sebagai status apakah employee ini sedang bebas, maksudnya sedang tidak mengerjakan layanan atau sedang mengerjakan layanan. Lalu ada tabel transaction. Jadi di tabel transaction sendiri ini ada detail order ID yang mana berrelasi dengan tabel detail order, lalu ada payment ID yang mana berrelasi dengan tabel payment method, lalu ada timestamp, dan juga total biaya. Selanjutnya ada tabel payment method. Jadi di layanan kami ini memiliki dua metode pembayaran. Yang pertama yaitu cash dan juga transfer. Lalu seketika customer sudah berhasil transaksi, customer bisa melakukan review. Jadi makanya di sini ada tabel review. Ini juga ada tabel history location. Fungsi dari tabel history location ini, jadi nantinya itu setiap beberapa menit akan mengupdate dari lokasi employee itu. Jadi nantinya satu employer itu memiliki banyak location ID. Kayak ada tabel image review. Tabel image review ini nantinya akan menyimpan terkait review berupa gambar dari customer. Nah, kenapa di sini kami membuat tabelnya itu sendiri, tidak kami jadikan kolom? Karena nantinya setiap customer itu bisa memberikan review berupa gambar lebih dari satu. Selanjutnya ada query DDL, DML yang bisa kita lihat di laporan ini. Untuk DDL-nya ada membuat tabel, lalu ada membuat relasi yang mana memforenkinkan ID dari suatu tabel. Lalu untuk DML-nya sendiri, kita di sini ada insert ke beberapa tabel. Selanjutnya untuk minimum require, di sini ada 5 soal. Yang pertama, tunjukkan order yang dilakukan oleh pelanggan tertentu. Di sini kami menggunakan join untuk menjoinkan dari tabel order dan tabel customer yang foreign key-nya adalah customer ID. Kemudian kita akan mencari di mana customer ID ini memiliki customer ID 1 untuk menampilkan data customer-nya. Baik, lalu selanjutnya untuk nomor 2 yang berisikan soal tentang tunjukkan service dan employee yang mendapatkan review paling rendah. Kami menggunakan implementasi join beberapa tabel, yaitu tabel employee, order, dan tabel service. Lalu kami juga menggunakan clause where di mana rating score-nya itu sama dengan 1. Dan untuk output-nya bisa kita lihat di sini. Untuk rating score 1, yaitu untuk service-nya itu AC cleaning, dan juga untuk employee-nya itu employee atas nama Sena. Baik, di sini kami menunjukkan alamat customer dari employee X berdasarkan tertentu. Karena kami menunjukkan alamat, maka fokus kami ialah pada tabel alamat, yaitu pada provinsi, city, subdistrict. Kemudian agar sinkron antara employee dengan customer, maka kami juga mengambil employee ID dan customer. Agar konsisten, maka kami menggunakan join. Agar itu maka kami melakukan join terhadap tabel city, provinsi, city, subdistrict, kemudian customer location. Kemudian kami menjoinkan dengan customer untuk mengambil customer location dari seseorang customer. Untuk mengetahui hari tertentu, maka kami menggunakan where clause pada tabel order dengan kami menggunakan built-in function, yaitu to char, untuk mengonversi format hari dari pada timestamp. Kemudian ketika kami menyebutkan Friday, kami akan langsung memunculkan data dari alamat customer yang dengan employee X pada hari tersebut. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, yaitu tunjukkan service yang paling dipesan. Lalu saya menggunakan function count yang mana nanti akan menghitung order ID dari tabel order. Lalu di sini saya juga akan melakukan implementasi join pada tabel order dengan service. Lalu nantinya hasil count tadi akan kami urutkan berdasarkan descending, jadi yang paling besar. Bisa dilihat di sini untuk AC cleaning ordernya yang dipesan sebanyak 7 dan diikuti oleh layanan yang lain. Nah, untuk pertanyaan kelima yaitu tunjukkan wilayah yang paling sering memesan service. Kami menggunakan built-in function count yang mana nantinya akan menghitung order ID dari masing-masing order ID dari tabel order. Lalu di sini juga kami melakukan implementasi join pada beberapa tabel, yaitu customer location, tabel customer, tabel order, dan tabel service. Nah, nantinya hasil dari perhitungan count order ID akan kami urutkan secara descending, yaitu yang paling tinggi nilainya. Dan bisa kita lihat di sini wilayah yang paling sering memesan service yaitu yang pertama Kretek sebanyak 4, lalu diikuti dengan wilayah-wilayah lain. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke bab E, yaitu eksplorasi basis data yang kelompok kami lakukan.
Untuk yang pertama yaitu function. Studi kasus yang pertama, kami membuat function yang mana untuk menghitung total pembayaran sesuai customer ID yang nantinya akan menjadi parameter. Di sini kami juga menggunakan built-in function coalesce sum ordered untuk kolom V. Jadi ini itu built-in function untuk menghitung total untuk tipe data double. Lalu di sini kami mengimplementasikan join untuk beberapa tab. Yang terakhir kami menggunakan clause aware, di mana ketika customer yang menjadi parameter itu sama dengan customer ID yang ada di tabel customer. Dan bisa kita lihat, di sini kami mencoba untuk menghitung total biaya dari customer ID 1 yang menjadi parameter, dan untuk outputnya di sini bisa kita lihat yaitu 1.150.000. Untuk function selanjutnya yaitu menghitung jumlah layanan yang tersedia pada rancangan basis data kami. Lalu untuk memulai function tersebut, kami menggunakan built-in function count yang mana nantinya akan menghitung total service dari service layanan dari basis data kelompok kami. Dan bisa kita lihat untuk outputnya sendiri adalah 4, yang mana mengindikasikan bahwa dalam rancangan basis data aplikasi layanan kami yaitu memiliki 4 layanan. Selanjutnya untuk prosedur akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk prosedur yang pertama yaitu menciptakan prosedur bernama change email employee yang bertujuan untuk mengubah alamat email seorang karyawan dengan menggunakan parameter input p employee ID dan p new email. Jadi di prosedur ini kami gunakan untuk mengubah email dari seorang karyawan. Setelah itu terdapat prosedur untuk menambahkan transaksi baru ke dalam tabel session. Karena di sini juga memasukkan data, maka query utamanya yaitu query utama DML-nya itu insert into. Pada prosedur ini menangkap transaction ID disebutkan dan total ID, kemudian payment ID outputnya di sini. Di sini juga akan otomatis ditambahkan semua, ditotalkan semua fee-nya. Baik, selanjutnya trigger kami membuat studi kasus yaitu mengubah status ketika tertransaksi. Jadi ininya di sini ketika transaksi tersebut dimasukkan ke tabel transaksi, maka setiap employee ID yang berhubungan dengan order ID tersebut, maka akan diubah statusnya menjadi is-free-nya menjadi false. Ini outputnya. Kemudian studi kasus berikutnya yaitu mengubah status pekerjaan yang telah selesai, yaitu ketika ada data yang dimasukkan ke tabel review, data transaction yang dimasukkan ke tabel review. Ketika data tersebut terdapat insert into ke review, maka otomatis trigger ini akan ditambahkan. Karena menunggu adanya aksi, maka saya menggunakan timing yaitu after. Jadi setelah ada aksi. Jadi di sini akan mencari employee ID yang dari transaction tersebut, maka dan statusnya akan diubah menjadi is-free-nya menjadi true. Baik, selanjutnya kita masuk ke indeks. Baik, untuk studi kasus yang pertama yaitu membandingkan execution time ketika indeks pada satu tabel dengan 2 tabel. Untuk studi kasusnya ini saya mencari city dari tabel city lalu menjoinkan ke tabel provinsi di mana tabel provinsinya itu 1. Nah, di sini saya sebelum indeks untuk planning time-nya itu 1,151 milisecond, lalu execution time-nya 0,289. Nah, dikarenakan untuk eksplorasi ini menggunakan 2 tabel yaitu provinsi sama city. Nah, selanjutnya untuk indeks yang saya lakukan pertama itu ke tabel provinsi saja. Nah, ini planning time-nya itu 0,520 dan execution time-nya 0,201. Ini berarti lebih cepat daripada tanpa menggunakan indeks sama sekali. Lalu untuk yang kedua, saya menggunakan indeks pada kedua tabel yaitu provinsi dan city. Nah, planning time-nya ini menjadi 0,231 dan execution time-nya menjadi 0,153. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk menggunakan indeks pada 2 tabel ini lebih cepat dari menggunakan indeks pada 1 tabel dan tanpa menggunakan indeks sama sekali. Lalu untuk studi kasus yang kedua yaitu kami melakukan perbandingan ketika tanpa indeks, lalu indeks period dan indeks sprint ketika mencari informasi pelanggan. Jadi kan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ketika kita ingin mencari data dengan rentang waktu tertentu, maka indeks yang paling tepat yang digunakan adalah indeks sprint. Nah, kami ini ingin membuktikan apakah yang teori ajarkan itu benar gitu. Nah, di sini untuk tanpa indeks, di sini planning time-nya 0,849 milisecond, lalu execution time-nya 0,452 milisecond. Lalu ketika saya menggunakan indeks sprint yaitu indeks ketika default-nya yaitu 0,514 untuk planning time-nya, lalu execution time-nya 0,312. Yang mana ini menunjukkan bahwa ketika menggunakan indeks sprint itu lebih cepat daripada tanpa menggunakan indeks sama sekali. Dan yang terakhir untuk moment of the truth kami menggunakan indeks sprint apakah memang benar-benar cocok untuk studi kasus kami, yaitu bisa didapatkan planning time-nya 0,305 milisecond dan execution time-nya 0,160 milisecond. Jadi dapat kami simpulkan ya memang benar indeks sprint itu cocok untuk ketika kita ingin mencari data dengan rentang waktu tertentu. Untuk optimasi query, yang pertama studi kasusnya membandingkan performa kinerja query ketika menampilkan data yang banyak dengan dan tanpa pengurutan atau order by. Di sini kita menggunakan dari tabel sub kategori membandingkan jika kita ingin menampilkan dari tabel tersebut dengan atau tanpa pengurutan atau order by. Di sini hasilnya kalau tanpa pengurutan itu membutuhkan execution time-nya 0,057 milisecond, sedangkan untuk pengurutan kita membutuhkan waktu 0,235 milisecond. Jadi jika menggunakan order by maka execution time-nya akan jadi lebih lama. Optimasi query yang kedua yaitu membandingkan hasil kinerja query update data dengan dan tanpa menggunakan subquery. Di sini kita akan mengupdate data yang mana yang pertama tanpa subquery dan yang kedua dengan menggunakan subquery. Tanpa subquery akan menghasilkan execution time 0,427 milisecond dan tanpa pakai subquery akan menghasilkan waktu 0,443 milisecond. Di sini yang pakai subquery lebih lama, sedikit lebih lama daripada yang pakai subquery. Ini terjadi karena dalam subquery akan terjadi kompleksitas dengan memasukkan subquery yang menentukan kondisi pembaruan. Selanjutnya kita berada di bab kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil dari proyek basis data yang telah kami lakukan, menunjukkan bahwa pentingnya merancang struktur yang efisien dan aman guna mendukung operasional pelayanan dengan baik. Dalam upaya meningkatkan efisiensi basis data, disarankan untuk secara cermat merancang skema basis data dengan mengikuti prinsip normalisasi dan memperhatikan indeks yang tepat. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan kinerja secara berkala dan uji coba menyeluruh guna memastikan basis data dapat menangani beban kerja yang diantisipasi. Sekian dari kelompok kami dari basis data Hygiene Hero.
Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.